Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, katanya. Hunafa wa yuqimus shalat wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Dawuh Allah, ya, padahal mereka tidak disuruh ya, kecuali menyembah Allah dengan mukhlisin, katanya, dengan memurnikan ketaatan. Jadi makna ikhlas ini memurnikan, membersihkan perkara-perkara lain selain pada Allah. Nah, tadi ya, ikhlas itu sebagai kunci, sebagai salah satu syarat diterimanya ibadah. Ya, oleh karenanya, ya Allah menyuruh kepada kita semuanya untuk memurnikan ketaatan kita. Selain taat, juga murni ketaatannya. Aya taat kita tapi nyungkun, itu ku istri sangat gitu. Wah, keju sekali itu kali nyungkun. Kalau misalkan ngasih apa kahayang ke istri alimun, paksa nyungkun istri. Taat tapi tidak dengan kemurnian gitu kata-kata. Dan tentunya itu sebuah amal yang jauh dari diterima gitu. Capek nama sarua, tapi nyata diterima. Maka dari itu semakin kita lama tarbiyah, semakin kita lama ngaji, hendaknya kita semakin bisa untuk mengusahakan amal-amal kita ikhlas. Karena tadi sebetulnya ikhlas teh yang tahu ikhlas itu ikhlas atau tidak, ya hanya Allah saja gitu. Jadi ciri ikhlas jeung teu ikhlas teh jika sireum tengah peuting dina batu warna hideung, sireum hideung tengah peuting na batu. Jangan sireum aja. Hese itunya untuk mengidentifikasinya. Bahkan saur Ibnu Qayyim nalika anjeun nya ngarasa ikhlas dina migawe hiji amal, maka saestuna ikhlas amal anjeun teh can ikhlas. Ikhlas abdi mah. Jadi lamun urang teh ngarasa kebayalah gitu ya, ikhlas dah, ya mah ikhlas kan lah. Itu salah satu ciri bahwa amal urang teh ikhlas. Nu kumaha tuh ciri amal urang anu teu ikhlas? Urang teu nyaho gitu ya, teh amal teh ikhlas atau henteu gitu. Salah satu cirina teh. Anu penting beramal luruskeun niat ka Allah. Mun urang ieu mah ikhlas. Makanya di hadis yang ketika ada 3 pemuda yang terjebak di dalam gua itu, disuruh berdoa kepada Allah ya, dan menyampaikan satu amal yang dirasa paling ikhlas gitu. Di doanya itu kan dia nanya dulu gitu. Ya Allah, kalaulah menurutmu ini adalah amalku yang dianggap ikhlas gitu, maka untuk kali ini saja ya, bantuan gitu, geser ke batu. Jadi dia menyerahkan kepada Allah, kalau menurut Allah ini amal yang paling ikhlas, maka kabulkanlah dulu. Karena tadi yang tahu parameter orang ikhlas atau henteu dina beramal mung saukur Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah senantiasa berusaha untuk berupaya mengikhlaskan diri. Jadi orang mah wajib kasabna, wajib ikhtiarna. Syarat-syarat untuk bisa ikhlasna ditempuh, dilempengkeun ka Allah. Daya niatan. Karena dalam setiap amal semakin kita berusaha untuk ikhlas, semakin besar juga godaan-godaan setan. Urang teh geus arek di track ikhlas gitu, di jalur ikhlas. Jauh-jauh anu muji gitu. Eta budak cenah saleh gitu. Daek cenah dikawin. Nguji eta teh nya. Urang teh jadi bae irung Keto nyawa sampah teh Pak Asep. Nya nyobi lah tuh. Saleh. Tadina orang niatna karena Allah, mengkolai karena penilaian manusia.
Semakin kita beramal, semakin besar ujian yang kita dapatkan. Berarti Oleh karena ujian itu bukan karena cemoohan aja nya. Ujiannya ujian. Ujian juga ujian. Artinya ketika diuji itu kita Allahumma ij'alni khairum mimma yadhunun doa. Jadi kasusah ujian, Kasenang. kabunga ujian. Masya Allah. Dua nana ujian sebetulnya. Jadi Semuanya ujian. adil Allah. Nu miskin aya pakna masing-masing ujian. Nu beungar sarua aya pakna masing-masing ujian. Nah, tadi tugas kita adalah mengupayakan agar senantiasa kita mengikhlaskan amal. Sebab ikhlas mah teu bisa ketempo ku urang. Jika surat Al-Ikhlas disebut surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata ikhlas gitu. Di dalam Jadi ikhlas mah ya gitu. Teu kaciri. tersirat, tidak tersurat. Makanya dalam amal-amal kita tadi yang orang ngerasa ya amal ikhlas jangan-jangan itu ya amal termasuk amal yang tidak ikhlas. Namun juga barang tentu karena sieun teu ikhlas kemudian kita tidak beramal. Jadi ada pang ikhlas beramal. Yang disebut ria. Sabab sieun disebut ria cicing we gitu. Ah nyonyo sampah. Sieun dipuji urang teu lempeng ka Allah capek-capek. Cuman tidak beramal karena takut ria juga termasuk Menang sirik. pengajian. Ayo kena ngoming. Kayak menang pipit ya, main nama cicing lagi. Tidak beramal karena takut ria sama dosa Pilih itu mana? dengan beramal yang berharap dengan pujian manusia gitu sarua ini Menang-menang BPT aja. urang mah gede we lakukeun kumaha Allah kita berusaha mengikhlaskan diri itu barangkali teman-teman sekalian sebagai pengantar juga di surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya tadi. Mudah-mudahan tadi semakin kita bersama-sama entah yang pertemuan yang keberapa mudah-mudahan semakin banyak perubahan semakin ikhlas dalam beramal akhlak kita kepada sesama semakin baik terutama kepada keluarga karena dibanding orang lain istri dan anak kita lah yang paling berhak mendapatkan dakwah kita maka batur bisa kita dengan rela hati mematah dengan kesehatan ngajaknya gawe kehadian kunaon ari ka istri sorangan teu lamun ka batur urang teh sok rajin neraktir teu hitungan kunaon ari ka istri jeung anak sorangan sok koret gitu ulah dibalik-balik gitu justru istri dan anak kita yang harus paling merasakan buah dari Perjuangan. dari dakwah kita ini tentunya sebuah PR bagi kita sebagai seorang suami bagaimana ya, membentuk keluarga yang sesuai dengan syariah gitu. Anak-anak kita ya, diajarkan dengan nilai-nilai syariat yang benar istri kita juga dikenalkan dikuatkan dengan syariat yang benar memang di kita lingkungan yang membentuk istri yang seperti sekarang mungkin ya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Dia dibesarkan oleh ibunya yang tidak berjilbab misalnya sehingga ketika keluar pun tidak berjilbab dia dibesarkan di lingkungan yang tidak ketat dalam urusan aurat ketika menjadi istri kita pun longgar auratnya sahan udah sa namun orang nganasehatan yang orang kebagian itu tah beratnya jadi suami teh majikan gawe dosa orang kebagian Kadang masuk kayak mundur jadi suami gitu. beda jeung istri gitu nya Pahana ke soranganeun gitu. istri mah kan salakina migawe maksiat teu kabagian Yang mana yang mana enak sorangan gitu. Makanya cenah supaya ngaringan-ringankeun hisab ya. Atas namakeun eta we atas namakeun salaki cenah kekayaan teh cenah atas nama istri jadi ku salaki saya apa hisabna gitu dibaca nah, ini PR ya kita mengkondisikan yang mumpung anak-anak kita belum gede belum besar
terutama yang anaknya perempuan ya, Kang Asep, Kang Karol, Abdi, Kang Opema ada Meget relatif tidak terlalu rumit dalam urusan aurat. aurat dan Tapi pergaulan. perempuan itu ketika dia usianya balik sudah haram berarti terlihat auratnya. Ini perlu mengkondisikan sejak kecil. Bagaimana memakaikan jilbab, termasuk walaupun ya menurut Quraisy mah kan jilbab itu tidak wajib, bukan termasuk aurat katanya, rambut perempuan. Padahal jumhur ulama Iya, semuanya sepakat bahwa termasuk aurat. Jadi yang boleh terbuka dari baina surat warubah. tubuh perempuan itu wajah dan Telapak tangan. tangan. Yang boleh diperbolehkan terlihat. Kemudian kemudian mazhab Imam Syafi'i pakai niqab, pakai cadar. Nah, sebenarnya dari sananya tidak termasuk aurat gitu. Tapi Imam Syafi'i memilih kehati-hatian, lebih ke ihtiyat gitu. Karena perempuan itu wajahnya pun menjadi daya tarik gitu ya, bisa mengundang syahwat. Anggaran dilipat. Pakai niqab. Sulam. Tapi kan aneh yang kau pakai niqab tapi selfie itak gitu kan. Salah diwae ya karena memang Konteks kekinian pakai niqab juga harus menjadi pertimbangan. Maksudnya ya, hari ini orang melihat yang pakai cadar itu nggak nyaman gitu. Ada kagok gitu ya orang berinteraksi dengan pakai cadar. Iya. Ya, apalagi bagi kita yang bekerja di sektor publik gitu ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka sebaiknya karena itu juga tidak merupakan aurat gitu ya, lepas aja, kecuali lamun aman gitu dunia teh gitu, maka memakai cadar juga tidak menjadi hambatan. Tapi yang pasti urusan aurat yang selain wajah dan kedua telapak tangan ini harus menjadi hal yang kita sebenarnya bicarakan ulang dengan istri gitu. Karena emang ribet ya, moekeun seusehan katanya. Kudu make kaos kaki. Kudu make baju anu nguyuh boga. Kadang ribet gitu. Dan umi ge mah heula make anu acan nih kemben gitu. kemben cenah tak kayak kamar karep. Itu Anu jangkung. ya semakin gitu begitu semakin banyak pertanyaan di hisab kita nanti panjang urusannya gitu. Ini penting ya bagi kita, terutama bagi yang punya anak perempuan, kondisikan sejak kecil. Istri kita juga yang mudah-mudahan bisa seiring dengan waktu didoakan, dinasehatan. Semakin auratnya terjaga juga semakin aman buat kita itu. Tidak semakin tidak banyak laki-laki yang matanya jelalatan katanya ninggal. Ada perempuan mah timbor seujung rambut dihanap sausap dampal dikabitan ukur gitu. So goreng awewe gitu. Tetep bagi laki-laki yang normal mah dikabita kecuali laki nanti normal gitu. Resepna ka lalaki deh. Ya, mudah-mudahan tadi ya kita tanggung jawab kita sebagai suami, dakwah kita, keluarga kita lah yang harus pertama kali merasakan manfaatnya. Memeka batur, anak istri yang mendapatkan kebaikannya. Kabatur ulah tara itu mah traktir, kalian kafe kemana itu. Giliran pamajikan udah kalian kafe mix carekan. Bawa alasan carekan. Istri hayang poya-poya meusan itu ngabaso. Nah, kayak deui we cenah ulah gitu. Parambe nya gitu. Imah. Mudah-mudahan kita semakin karena semakin nyaman di keluarga, semakin rudet deh mah, rudet ke bawah ke pegawaian gitu. Ya ucing talapung di jalan gara-gara pasti aja majikan gitu. Gara-gara tadi bere Enak lewat tabrak tepak gitu gara-gara ya udah tuh beres di rumah. Kalau bawa sak poe ka tempatnya. Karena saur Nabi lamun
Kan di luar ningali aurat perempuan apa yang harus kita lakukan balik ke imah tapi istrinya di sekolah Ngamuk. gue waktu balik gitu beres gitu Tujuh pang merah. ya teman-teman semuanya mudah-mudahan ada manfaatnya kita semuanya. Semakin ikhlas ya amal-amal kita tidak mengharapkan aspirasi orang tepan ngaji ngesila piraku tuh diperhatikan kan itu habis itu juga punya tuh sapi-sapi aja gitu. Ngamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Hajat